Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempraktikkan uji identifikasi protein, di mana terdapat 2 uji identifikasi yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama uji menggunakan asam cuka atau asam asetat dan dengan pemanasan. Yang pertama, sebelum itu kita melakukan uji coba, persiapkan alat dan bahan. Pertama, bahan yang dibutuhkan yaitu susu sapi, kemudian tahu, lalu ada putih telur, nanti kalian pisahkan sendiri dengan kuningnya, lalu kacang tanah, lalu ada kacang hijau dan daging ayam. Terakhir yaitu asam cuka. Untuk alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama mangkok, lalu ada sendok stainless. Untuk mangkok dan sendok stainless kalian bisa menggunakan tabung reaksi dan batang pengaduk. Kemudian ada gelas, kemudian alat penyaring, lalu kertas label untuk melabeli, lalu kompor dan panci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfia Cahayani Roma. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan uji identifikasi protein. Untuk sampel yang saya gunakan adalah susu sapi. Di depan kita sudah terdapat alat dan bahan yang terdiri dari di sini ada tabung reaksi, lalu ada saringan, sendok, serta wadah untuk menyaring. Kemudian ada susu sapi, lalu ada cuka sebagai reagennya, dan di dalam mangkuk ini terdapat air panas. Selanjutnya kita langsung saja ke prosesnya. Untuk proses yang pertama yaitu kita perlu menyaring sampelnya yaitu susu sapi. Selanjutnya sampel kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya sampel kita tambahkan cuka sebanyak 10-15 tetes. Kemudian kita aduk-aduk. Lalu kita amati dan terlihat apakah di sini sudah terlihat ada endapan atau tidak. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji sampel susu sapi ini dengan mencelupkan ke air panas. Yang pertama, sampel yang sudah kita saring kita masukkan ke dalam tabung reaksi.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tabia Saka Nabila dengan NIM 2200110263. Di sini saya akan melakukan uji identifikasi protein pada tahu. Pertama, tumbuk atau haluskan tahu dengan sendok, juga bisa dengan menggunakan blender. Kedua, tambahkan air secukupnya, kurang lebih 1 hingga 2 sendok makan. Setelah itu, saring tahu dan tampung dalam mangkok. Selanjutnya, pindahkan pada tabung reaksi dan beri label. Kemudian, masukkan 10 hingga 15 tetes asam cuka dan aduk rata. Dan amati pembentukan endapannya. Pembentukan endapan yang terjadi termasuk endapan sangat banyak. Pertama, tumbuk atau haluskan tahu dengan sendok, juga bisa dengan menggunakan blender. Kemudian, tambahkan air secukupnya, kurang lebih 1 hingga 2 sendok makan. Selanjutnya, saring tahu dan tampung di dalam gelas atau mangkok. Masukkan pada tabung reaksi dan beri label. Kemudian, panaskan air di dalam panci, tunggu hingga mendidih. Setelah itu, masukkan sampel ke dalam air panas dan amati pembentukan endapannya. Dan pembentukan endapan yang terjadi termasuk endapan sangat banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Azza Kamilah dengan NIM 2200110201. Di sini saya akan melakukan uji identifikasi protein dengan menggunakan reagen asam cuka dan juga dengan pemanasan. Nah, yang pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada sendok stainless, kemudian ada mangkuk, dan juga sampel putih telur yang akan kita gunakan, dan sampel ini sudah disaring. Kemudian ada tabung reaksi, ada asam cuka, dan juga ada air panas yang mendidih. Nah, yang pertama-tama di sini saya akan melakukan uji identifikasi protein dengan reagen asam cuka terlebih dahulu. Nah, kita masukkan sampel ke dalam tabung reaksi. Nah, kemudian kita tambahkan asam cuka sebanyak 10-15 tetes. Kemudian kita amati hasilnya, apakah terbentuk endapan atau tidak. Ini sampel yang akan kita amati. Setelah kita tambahkan dengan asam cuka beberapa tetes, lalu kita amati beberapa saat, maka sampel yang terbentuk akan seperti ini. Kemudian yang selanjutnya kita akan melakukan uji identifikasi protein dengan menggunakan pemanasan, yaitu dengan meletakkan sampel ke dalam air yang mendidih. Kemudian kita tunggu beberapa saat apakah terbentuk endapan atau tidak. Nah, setelah sampel ini kita panaskan, maka terbentuk seperti ini, bahwa ada endapan putih di dalam sampel tersebut. Sekian uji identifikasi protein dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sarutul Maulidiyah dengan NIM 2200110220. Di sini saya akan mempraktekkan uji protein kacang tanah dengan asam cuka. Pertama-tama, tumbuk kacang tanah sampai halus.
Setelah itu saring kacang, lalu masukkan ke tepung reaksi. Masukkan tepung reaksi seperti ini. Setelah itu beri asam cuka 10-15 tetes. Itu amati perubahan warna yang terjadi. Pada larutan ini terdapat endapan pada larutan kacang tanah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Saparti Maulidiyah dengan NIM 220111022020. Di sini saya akan mempraktekkan uji protein kacang tanah dengan asam cuka. Pertama-tama tumbuk kacang tanah sampai halus. Masukkan air. Setelah itu masukkan air 1-2 sendok. Setelah itu saring kacang. Tepung reaksi. Masukkan tepung reaksi seperti ini. Setelah itu setelah disaring, panaskan air sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, panaskan sampel. Tunggu hingga beberapa menit. Setelah dipanaskan beberapa menit, amati perubahan yang terjadi pada sampel. Pada sampel terdapat endapan. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Dimatu Somufilaili dengan NIM 220011102019. Di sini saya akan melakukan uji protein, dan untuk yang saya uji yaitu kacang hijau.
1 hingga 2. Tambahkan atau tetesi 10 hingga 15 asam cuka. Setelah itu amatilah apakah terjadi pengendapan. Setelah kita diamkan selama kurang lebih 10 menit akan menghasilkan Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Faradibi Azibna. Di sini saya akan melakukan uji identifikasi protein. Untuk sampel yang saya gunakan yaitu ayam. Untuk alat dan bahan, yang pertama ada ayam, cuka, mangkuk, pipet tetes, dan tabung reaksi. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menghaluskan atau memblender ayam ini sampai halus. Lalu setelah ayamnya halus seperti ini, kita bisa menambahkan 1-2 sendok makan air, lalu kita aduk. Setelah penambahan aquarius tadi, lakukan penyaringan hingga terbentuk larutan seperti ini. Lalu setelah itu beri label dan masukkan 10 sampai dengan 15 tetes cuka dan amati perubahan yang terjadi. Setelah dilakukan pengadukan, terlihat di sini terjadi pengendapan pada sampel setelah ditambahkan dengan cuka 10 sampai dengan 15 tetes. Untuk perlakuan yang kedua sama, yaitu meletakkan larutan ayam tadi ke dalam tabung reaksi. Lalu di sini saya sudah menyiapkan air panas. Masukkan tabung reaksi ini ke dalam air panas dan tunggu beberapa saat dan amati perubahan yang terjadi. Setelah dilakukan pemanasan, terjadi perubahan seperti ini, di mana ayamnya atau sampelnya ini terlihat lebih keruh dan terjadi sedikit pengendapan, namun di kamera kurang terlihat, hanya sedikit pengendapan. Terakhir yaitu pembahasan dan kesimpulan dari praktikum ini. Yang dapat kita bahas
Jadi penambahan asam asetat dalam larutan protein dapat menyebabkan denaturasi protein. Hal ini terjadi karena asam asetat tidak dapat terionisasi sempurna dengan sifat keelektronegatifan yang kecil. Penambahan asam asetat yang dengan nilai pH 4,5 memberikan hasil yang optimum terhadap kadar protein. Karena dengan pH tersebut mendekati titik isoelektrik asam amino yang terkandung dalam sampel. Penambahan asam asetat pada filtrat berarti menambahkan konsentrasi dari ion H+, yang kemudian akan mengadakan reaksi dengan muatan negatif protein yang berasal dari gugus hidroksil bebasnya. Semakin banyak konsentrasi H+ yang ditambahkan, maka semakin banyak pula penurunan pH dari filtrat, sehingga titik isoelektriknya semakin dekat. Apabila pH isoelektrik sudah tercapai, maka muatan yang saling berlawanan akan saling menetralkan, sehingga akan terbentuk gumpalan. Semakin kecil pH buffer asetatnya, semakin banyak endapannya. Karena pH yang kecil akan banyak membentuk endapan seperti selisih muatan listriknya antara yang positif dan negatif sama, sehingga tidak dapat bergerak dan membentuk dan menjadi endapan atau berwarna keruh. Yang kedua, pengaruh pemanasan. Jadi pemanasan ini akan menyebabkan denaturasi pula. Terjadi kerusakan pada struktur sekunder, tersier, kuaterner pada asam amino yang ditahan oleh gaya non-kovalen, yaitu contohnya seperti ikatan hidrogen, interaksi ion, ikatan van der Waals, interaksi hidrofobik, sehingga menyebabkan denaturasi itu. Agregasi protein terdenaturasi disebut sebagai koagulum. Jadi denaturasi mungkin bersifat reversibel dalam beberapa kasus. Tapi koagulasi adalah itu selalu bersifat reversibel. Jadi kesimpulan dari video percobaan yang kami lakukan dapat disimpulkan jika sampel yang mengalami pengendapan maka positif terkandung protein pada sampel tersebut. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. See you in next video. Bye bye.